itu semuanya masuk dalam sonokimia. Ya. Misalnya ada yang bilang sonikasi, boleh. Ada yang bilang ultrasonik. Ya. Oke, kita akan belajar sonokimia ya atau sonikasi. Ya. Karena ada kata-kata son atau ultrason, maka itu adalah kita berkaitan dengan bunyi. Ya. Di sini dikatakan, ya, kita harus belajar dulu introduction-nya tentang sonokimia ini. Di sini dikatakan laju reaksinya, ya, akan meningkat di sini 1 juta kali kalau menggunakan metode sonokimia. Jadi laju reaksinya itu meningkat 1 juta kali, berarti lebih cepat ya dengan menggunakan sonokimia. Kemudian di sini dikatakan juga, di sini nanti akan terbentuk small cavities, berarti akan terbentuk rongga-rongga yang kecil. Ya, di sini dikatakan ukurannya adalah rongganya 100 mikron, berarti sangat kecil sekali. Nanti terbentuk rongga kecil. Kemudian dia akan membentuk apa? Rongga-rongga kecil ini dia akan meledak, implode. Berarti dia akan meledak. Membuat apa? Akan menciptakan atau membuat adanya panas dan tekanan. Kemudian dia membentuk gelombang kejut dan percepatan partikel. Nah, ini disebut dengan proses kavitasi. Nah, di dalam sonokimia ini ada proses kavitasi, yaitu nanti karena adanya sound itu ya, adanya bunyi itu, dia akan membentuk apa? Membentuk rongga yang kecil, yaitu ukurannya 100 mikron, dan dia akan meledak. Nah, ledakannya itu dia menciptakan apa? Ledakan hasil dari ledakan itu nanti ada panas, ada tekanan, ada gelombang kejut, dan ada percepatan partikel. Nah, ini nanti yang akan berperan pada proses sintesis. Kenapa dia bisa menjadi produk? Karena ini ada proses kavitasi. Ya, yang dia menghasilkan panas, tekanan itu tadi, kemudian percepatan partikel, sehingga reaktan A dan reaktan B nanti dia akan cepat untuk membentuk produk. Ya. Bisa dilanjutkan. Nah, di sini apa sih ultrason itu? Kita lihat sendiri, son itu bunyi ya, kemudian bunyi yang ultra. Di sini dikatakan namanya son atau bunyi itu frekuensinya itu di atas pendengaran normal manusia, yaitu 20 kHz. Ya. Di sini dikatakan, maka bunyi itu apa? Yaitu gelombang yang mengalami kompresi dan mengalami ekspansi yang melewati suatu medium. Kita belajar di kimia fisika, bunyi itu adalah yang mengalami kompresi dan ekspansi yang melewati suatu medium. Nah, di sini dikatakan bahwa ultrason itu di atas 20 kHz, yaitu di atas pendengaran normal manusia. Berarti kita yang dengar di lab itu yang sing gitu itu ya, untuk alat ultrason itu atau sonikasi itu, maka itu yang terdengar sama kita, tapi ultrasonnya itu yang tidak terdengar. Ya, karena itu di atas 20 kHz. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi, berarti ini bunyi itu apa? Bunyi itu ya dia mengalami kompresi dan juga mengalami ekspansi itu tadi ya, yang melewati atau merambat di suatu medium. Kalau kita belajar kimia fisika, biasanya digunakan untuk apa sih ultrason ini? Untuk alarm, untuk pembersihan gigi, untuk pembersih macam-macam ini ya, sampai mendeteksi kapal selam. Nah, yang terbaru itu biasanya ultrasonik ini kalau di orang kimia atau di saintis digunakan untuk mensintesis, untuk mengekstraksi, kan ya? Itu menggunakan ultrason atau sonika. Oke, ini sejarah. Kalau kita belajar sejarah, bercerita sebentar ya sejarahnya ya, biar kita tahu. Yaitu pada tahun 1894 di sini
yaitu orang Inggris itu menggunakan kapal torpedo ini ya. Dia menotis atau memperhatikan adanya vibrasi pada baling-baling dari kapalnya mengalami erosi. Kemudian dia mengetahui dan memperhatikan ternyata baling-baling pada kapalnya itu dia mengalami erosi. Nah, kemudian dia juga memperhatikan ternyata di sekitar baling-balingnya itu dia ada bubbles, ada gelembung, gelembung yang besar atau rongga-rongga yang besar itu di sekitar baling-baling dari kapal. Ya, di kapal laut bayangkan ada baling-balingnya cepat gitu ya, gitu ya, cepat putarannya baling-balingnya, maka sekitar baling-balingnya itu bisa dibayangkan ternyata banyak terbentuk gelembung-gelembung yang besar atau rongga-rongga yang besar. Maka di sini solusinya pertama karena itu terbentuk gelembung-gelembung yang besar dan gelembung-gelembung yang besar itu yang menyebabkan erosi pada apa namanya baling-baling. Sehingga solusinya ini baling-balingnya akhirnya diperbesar. Ternyata kalau diperbesar dia perputarannya itu semakin lambat. Oke, tadi kan dia mengamati dari baling-baling yang mengalami erosi. Ternyata di sekitar baling-baling itu dia terbentuk bubble atau gelembung yang besar. Nah, di sini dikatakan pada tahun 1904 itu Lord Lake ini disuruh untuk investigasi. Dia mengkonfirmasi bahwa bubble atau gelembung-gelembung itu dia mengalami ledakan, imploding. Ternyata gelembung-gelembung sekitar baling-baling itu dia mengalami ledakan. Tadi ledakan dari gelembung itu menghasilkan apa? Panas, tekanan kan ya. Kemudian gelombang kejut dan percepatan partikel. Sehingga pada permukaan dari baling-baling itu dia akan mengalami erosi itu. Ya. Jadi erosi pada baling-baling kapal itu disebabkan adanya bubble ya. Yang diciptakan dia akan berputar cepat sehingga sekitarnya banyak bubble-nya kan ya, banyak gelembungnya. Nah, ini yang disebut dengan gravitasi. Jadi, eh, gelembung yang meledak dan menghasilkan panas dan tekanan, gelombang kecil dan percepatan partikel itu disebut dengan gravitasi. Nah, ini nih baling-balingnya nih yang berputar nih di kapal. Dia mengalami erosi akibat adanya gelembung tadi yang meledak. Nah, ini sekarang banyak dipraktekkan untuk orang kimia itu digunakan untuk apa namanya? Untuk mensintesis dan juga untuk mengekstrak. Ya, ternyata di sini Lomis melaporkan ini ternyata juga berguna ultrason itu untuk kimia. Biasanya untuk apa? Menurunkan titik didih, kemudian untuk meningkatkan laju reaksi iodin ya, kemudian meningkatkan juga laju reaksi hidrolisis ya. Dan untuk sintesis ini dia juga laju reaksinya menjadi lebih cepat, untuk ekstraksi juga menjadi lebih cepat. Ya, ternyata ini sangat berguna untuk orang kimia. Itu ceritanya ya, sejarahnya ya. Nah, ini perbedaan sonokimia, fotokimia, dan juga termokimia. Kalau sonokimia biasanya energinya tinggi, ya. Kemudian tekanannya juga tinggi, tetapi skala waktunya itu dia rendah. Jadi dia membutuhkan waktu yang sedikit sekali untuk reaksi. Fotokimia juga hampir sama dengan sonokimia. Yang berbeda adalah termokimia, dia interaksinya membutuhkan waktu yang lama dan energinya lebih rendah. Ini kalau diilustrasikan ya, maka di sini dia sonokimia, waktunya lebih cepat ya, tekanannya dia lebih tinggi, ini sumbu Y-nya, tekanannya lebih tinggi, sonokimia, dan juga energinya juga dia lebih tinggi. Ya. Nah, ini hampir sama dengan fotokimia. Bedanya fotokimia dia lebih lama sedikit ya. Beda dengan termokimia yang kita pelajari kemarin menggunakan panas termo gitu ya.
Contohnya adalah sol gel, kemudian hidrotermal, semuanya kan menggunakan termokimia, maksudnya pemanasan ya. Maka dia biasanya waktunya lama, kemudian energinya rendah, tekanannya juga rendah. Ya, oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan saja. Nah, ini contohnya. Ini ada sound tadi itu ya, ada bunyi yang merambat, yang mengkompresi dan ekspansi, sehingga yang gelembungnya jadi dari kecil-kecil, maka dia akan menjadi semakin besar bergabung dan akan meledak. Nah, ledakannya itu tadi dia menghasilkan panas, tekanan, kemudian gelombang kejut dan percepatan partikel. Sehingga di sini kalau di semakin banyaknya waktu maka dia akan meledak kemudian ini menghasilkan energi. Ya. Nah, ini bisa dibaca-baca sendiri tentang kavitasi ya. Intinya adalah berarti dengan kavitasi itu dengan ledakan bubble itu tadi atau gelembung maka nanti dia akan menghasilkan panas, tekanan itu tadi dan percepatan partikel sehingga reaktan A dan reaktan B itu dia akan lebih cepat bereaksi membentuk produk. Atau yang ekstrak lebih cepat proses ekstraksinya. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Ini contoh-contohnya yang sudah menggunakan metode sonikasi untuk sintesis. Ya, ini contoh-contohnya. Jadi reaksinya itu cuma 30 menit, 10 menit. Ya, beda kalau kita belajar hidrotermal saja, itu kan dia membutuhkan waktu berhari-hari dipanaskannya. Ya, jadi reaksinya hanya sebentar. Ini bisa dibaca-baca yang sudah dilakukan orang untuk menggunakan metode presipitasi. Oke, apakah ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Nanti ujiannya bersamaan ya dengan kelas yang lainnya. Bisa jadi minggu depan kita ujian bersama-sama dengan kelas lainnya. Saya nanti WA untuk selanjutnya ujiannya seperti apa. Oh, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ya, oke. Materi juga sudah saya apa share ke yang tadi PJ mata kuliah ya. Iya, Ibu. Ini saya